anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jika kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu. Pemirsa Silet RCTI, setelah sekian lama menjadi target para haters yang menyerang pribadi dan juga keluarganya, Sarwenda sepertinya habis kesabaran. Rabu tanggal 15 Mei 2024 kemarin, didampingi tim kuasa hukum, Sarwenda melayangkan somasi terbuka terhadap sejumlah akun yang diduga kerap kali melayangkan tudingan tidak benar dan fitnah. Dalam waktu 3 kali 24 jam, mereka meminta kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab itu untuk men-take down seluruh konten yang menyerang kehormatan Sarwenda juga anak-anaknya. Selain itu, para pelaku juga diminta untuk mengungkapkan permintaan maaf di hadapan publik. Lantas, apa yang membuat Sarwenda mengambil langkah tegas setelah sekian lama berusaha untuk tidak menanggapi para hatersnya? Belakangan ini berita terkait klien kami banyak yang tidak pas ya, atau kami kategorikan sebagai hoax. Dan sekarang klien kami di framing kembali terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya, terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya. Kita akan mengajukan hari ini adalah somasi terbuka. Oke, somasi terbuka. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami, berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Meski sudah berkali-kali disakiti, namun Sarwenda tetap membuka hati untuk memaafkan para haters yang memfitnahnya. Karena itulah, ia memberikan waktu bagi mereka untuk meminta maaf dan menghapus segala konten berbau fitnah. Namun, jika sejumlah akun yang sudah dikantongi pemiliknya itu tidak menunjukkan itikat baik, maka dengan terpaksa Sarwenda akan melaporkannya ke pihak berwajib. Kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Apa yang kami sampaikan adalah pintu awal untuk permintaan maaf kami buka. Jadi 3 kali 24 jam itu adalah waktu yang kami berikan agar
orang-orang yang melakukan framing, ya orang-orang yang melakukan komentar-komentar yang langsung melakukan fitnah kepada klien kami, tetap Sarwenda sangat membuka pintu maaf. Ya, tetapi dengan syarat tidak boleh mengulangi. Karena apa? Karena yang dijaga oleh Sarwenda ini adalah psikologis anak. Pemaafan seperti apa? Meminta maaf di depan media juga. Ya, jadi tidak bisa hanya meminta maaf DM klien kami gitu ya. Karena dia mengomentari yang tidak benar dan tidak pas di depan umum di banyak orang. Jadi dia juga harus meminta maaf di banyak orang. Lokasinya udah tahu, dari mereka juga udah tahu di mana gitu. Namun Sarwenda tak kuasa lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah menceritakan betapa prihatinnya sebagai seorang ibu. Bahkan selama 2 tahun belakangan, anak-anaknya sudah mendapat pendampingan dari psikolog. Semua itu karena ia tak ingin mereka mengalami tekanan mental atas perbuatan orang-orang tak bertanggung jawab. Dengan tegas, ia pun mempertanyakan hati nurani para haters dan bayangkan bila di posisi dirinya sebagai seorang ibu. Saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar. Ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya, tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog, anak punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian saya harus, anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh, udah 2 tahun lebih, membaik, naik, drop lagi, membaik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? Tidak dipungkiri, kasih sayang Sarwenda terhadap anak-anaknya sangatlah besar. Ia tidak pernah membeda-bedakan dan menjaga mereka dengan sepenuh hati. Di tengah kesibukannya pun, ia selalu mendampingi para buah hati sejak berangkat sekolah hingga mereka kembali tidur. Mulai dari membuatkan bekal sarapan, menyiapkan berbagai keperluan, hingga menyaksikan momen-momen spesial buah hati tercinta. Selain itu, Sarwenda juga sering berquality time bersama, entah sekedar mencari kuliner di dekat rumah hingga liburan ke luar negeri sekalipun. Jadi dengan ini saya langsung menyerahkan semuanya ke kuasa hukum saya, karena saya yakin mereka yang lebih mengerti bagaimana menanganinya. Biarkan saya fokus dalam menjaga mental anak-anak saya, dan sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata seperti itu, niat baik, tulus seperti itu, di framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya.